Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, anak-anak soleh-solehah kelas 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, senyum ceria, akhlak mulia, masuk surga. Oke, yes. Anak-anak hebat, anak-anak soleh-solehah kelas 3, jumpa lagi dengan Bunis dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Anak-anak, sebelum Bu Guru mulai memberikan materi pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku kelas 3, tolong dipersiapkan materi pembelajarannya ya. Anak-anak, materi pembelajaran hari ini masih sama dengan materi pembelajaran minggu kemarin. Anak-anak masih ingat tentunya, minggu kemarin kita belajar tentang apa anak-anak? Ya, betul sekali. Minggu kemarin kita belajar tentang pelajaran 5, sholat adalah kewajibanku. Hari ini tetap sama ya materinya, tetapi ini adalah sambungan dari materi yang minggu kemarin. Anak-anak hebat, masih ingatkah pelajaran kemarin apa itu arti sholat? Ya, betul lagi anakku. Sholat artinya doa, atau diartikan dengan serangkaian gerakan atau bacaan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Anak-anak, sholat ini adalah merupakan kewajiban bagi umat Islam, maka sholat ini wajib kita laksanakan. Kalau kita tidak melaksanakan, maka kita akan mendapat dosa. Maka dari itu, kita melaksanakan kewajiban sholat itu harus dengan sempurna. Nah, biar sholat kita sempurna bagaimana? Harus memenuhi syarat dan rukun sholat. Anak-anak kelas 3 sudah hafal belum syarat sholat dan rukun sholat? Nah, kalau belum hafal, hari ini kita akan belajar syarat sholat dan rukun sholat agar sholat kita menjadi sah dan sempurna. Syarat sholat yang pertama adalah harus beragama Islam. Yang kedua, masuk waktu sholat. Artinya kalau sudah waktunya sholat zuhur, ya sholat zuhur. Tidak bisa diganti-ganti sholat zuhur dibuat sholat asar atau sholat asar dibuat sholat zuhur, tidak bisa. Karena sholat mempunyai waktu masing-masing. Kemudian suci dari hadas besar dan kecil. Kemudian suci badan dan tempat. Kalau kita mau melaksanakan sholat, pakaian harus bersih, suci, tempat pun harus bersih dan suci. Kemudian yang kelima adalah menutup aurat. Nah, menutup aurat yang terakhir adalah menghadap kiblat. Itu adalah syaratnya sholat. Kemudian rukunnya sholat anak-anak sudah hafal? Nah, rukunnya sholat satu adalah niat. Kemudian yang kedua adalah takbiratul ihram. Yang ketiga, berdiri tegak bagi yang mampu. Bagaimana kalau orang yang sedang sakit? Nah, kalau tidak bisa berdiri, bisa dengan duduk. Kalau tidak bisa dengan duduk, bisa dengan terlentang atau berbaring. Tapi kalau bisa duduk, ya harus berdiri tegak.
Kemudian membaca Al-Fatihah. Kemudian gerakan ruku', iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi, kemudian membaca salam. Salam ini salam yang pertama, karena salamnya ada dua. Pertama kita menoleh ke arah kanan, dan yang kedua kita menoleh ke arah kiri. Nah, yang rukun itu adalah salam yang pertama yang menoleh ke arah kanan. Kemudian tertib. Artinya tertib itu apa, Nana? Artinya urut. Nah, jadi rukun sholat ini harus terpenuhi semua. Kalau tidak ada salah satunya, maka sholatnya pun tidak sah. Maka dari itu, biar sholat kita sempurna, harus apa, Nana? Harus sesuai dengan syarat dan rukun sholat ini harus kita laksanakan. Paham ya, anak-anak ya? Ya, kita lanjut ya. Hikmah sholat. Sholat akan memberikan hikmah yang bermanfaat jika dilaksanakan dengan sempurna, memenuhi syarat dan rukun. Seperti yang Bu Guru katakan tadi ya, di depan harus memenuhi syarat dan rukun. Kemudian sholat itu harus dengan khusyuk. Tidak mengingat apa-apa, hanya mengingat kepada Allah. Dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat itu tidak karena siapapun, tidak karena bu guru, tidak karena bapak ibu, tidak karena teman-teman. Tapi kita kalau melaksanakan sholat yaitu khusyuk dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hikmah kalau kita melaksanakan sholat? Di antaranya selalu mengingat kepada Allah. Kalau kita selalu mengingat kepada Allah, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Hikmah selanjutnya yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Karena kita satu hari sholat 5 waktu. Jadi selalu ingat kepada Allah, selalu mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian hikmahnya disiplin waktu. Karena waktunya sudah ditentukan. Waktu zuhur ya sholat zuhur, waktu subuh ya sholat subuh. Nah, kemudian hidup bersih. Kenapa? Karena sebelum kita sholat, mesti kita membersihkan badan kita. Bisa kita mandi, habis mandi kita mengambil air wudhu. Jadi selalu bersih. Kemudian hidup tertib dan teratur. Bersikap rendah hati, hidup damai. Kemudian hidupnya tenang, tentram. Kemudian membina persaudaraan dan persatuan. Kemudian apa? Memelihara diri dari perbuatan dosa. Kita kalau mau melaksanakan sholat, insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena setelah sholat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lah tempat kita bersandar meminta apapun hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah anak-anakku hebat, kelas 3, hikmahnya sholat. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini Bu Guru punya 4 gambar. Ada dua anak laki-laki. Nah, ini sedang berargumen. Yaitu argumennya adalah atau percakapan. Alhamdulillah sudah azan, waktunya sholat. Kalau begitu, ayo kita sholat ke masjid. Nah, kalau begitu mendengar azan dikumandangkan, segeralah menuju masjid. Azan itu adalah panggilan sholat. Nah, selanjutnya, dua teman itu tadi menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat, karena masjid adalah tempat kita beribadah. Setelah sholat, kemudian mengaji bersama-sama. Biar apa? Biar kalian menjadi anak yang soleh dan solihah, rajin sholat, rajin ngaji, disayang Allah, disayang ibu guru, bapak guru, disayang ayah ibu, disayang semua orang. Anak-anakku hebat, kelas 3. Kalian tentunya anak hebat
anak yang soleh dan sholihah. Maka dari itu, apa yang kita pelajari hari ini mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berkewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, kemudian selanjutnya anak-anak, ini ada tugas dari Bu Guru yaitu praktek sholat. Nah, di situ sudah diberikan Bu Guru gerakan praktek sholat mulai dari nomor 1 sampai nomor 10. Yang pertama berdiri tegak. Kemudian yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga bersendekap atau melipat tangan di atas pusar dan dada. Kemudian rukuk, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud awal, tasyahud akhir, dan salam. Nah, anak-anak, praktek ini tidak dipraktekkan di rumah, tapi kita praktekkan bersama-sama. Tapi minggu depan ya prakteknya ya. Untuk hari ini kalian praktek dulu di rumah ya. Praktek dulu di rumah, bacaan-bacaan yang belum hafal dihafalkan sesuai dengan gambar yang sudah Bu Guru berikan itu. Ya, anak-anak ya paham ya. Jadi tugasnya adalah praktek sholat tapi minggu depan. Langsung praktek bersama Bu Niswati. Nah, kalau hari ini kalian praktek dulu di rumah, artinya kalian belajar dulu bacaan-bacaan yang belum hafal, dihafalkan, biar nanti kalau nanti praktek sama Bu Guru kalian sudah lancar. Paham ya anak-anak ya? Nah, alhamdulillah materi pelajaran 5 tentang sholat kewajibanku sudah selesai. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Anak-anak, karena materi sudah Bu Guru berikan, tugas sudah Bu Guru berikan, maka kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca doa setelah belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi farduhu ilayya inda hajati fala tansanihi ya rabbal alamin. Anak-anak, selamat berjumpa kembali minggu depan. Kita praktek sholat bersama-sama dengan Bu Nis G. Tetap semangat belajarnya. Tolong yang belum hafal bacaan-bacaan dihafalkan agar nanti sholatnya praktek dengan Bu Nis bisa berjalan dengan lancar dan sempurna. Akhirnya Bu Guru pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa anak-anak.